Perkenalkan, nama saya Bera Divanova Juvara S dengan NIM 4322301161 perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas materi CPM 4 mengenai obligasi. Obligasi. Obligasi ialah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman, yaitu investor. Emiten sendiri ialah berupa sebuah perusahaan atau korporat, pemerintah setempat, atau pemerintah asing. Sedangkan investor pada umumnya yang mengharapkan pendapatan tetap seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lain atau investor pribadi atau individu. Untuk obligasi terbagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama, untuk obligasi dalam rupiah yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia disebut surat utang negara atau SUN. Yang kedua, dengan terbitnya surat berharga syariah negara maka disebut dengan SBSN. Maka SUN bersama dengan SBSN menjadi surat berharga negara yang biasa dikenal dengan SBN. Dan yang keempat, selain itu masih ada ORI, yaitu obligasi negara retail. Dan yang terakhir, SUKRI, suku retail. Bunga obligasi sendiri terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, obligasi berbunga. Yang kedua, obligasi tak berbunga. Obligasi pada umumnya adalah obligasi berbunga, yaitu coupon bond, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Sedangkan obligasi tak berbunga adalah yang tidak memberikan bunga sama sekali, tetapi hanya pembayaran atau pelunasan sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Di sini pada materi CPMK 4 saya akan menjelaskan lebih terperinci mengenai obligasi berbunga. Obligasi berbunga sebagai surat utang jangka panjang memuat 4 hal. Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, tingkat bunga obligasi atau kupon. Dan yang keempat, tanggal pembayaran bunga. Yang pertama, nilai nominal, yaitu besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal pelunasan utang obligasi. Yang ketiga, tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun atau PIA. Dan yang keempat, tanggal pembayaran bunga yang menjelaskan apakah bunga obligasi dibayar setahun sekali atau setahun 2 kali. Di Indonesia, kupon atau imbal hasil SBN dibayarkan setiap 6 bulan, tetapi untuk kupon obligasi korporasi setiap 3 bulan, sedangkan kupon ORI, obligasi negara retail, dan SUKRI, suku retail, setiap bulan. Investor obligasi mengharapkan mendapatkan imbal hasil atas investasinya dalam obligasi, dan imbal hasil ini sering disebut dengan yield. Notasi berikut untuk persamaan obligasi. F besar, nilai nominal atau nilai pari obligasi. C kecil, tingkat bunga atau kupon obligasi per periode. C besar itu menyatakan pembayaran bunga per periode. I kecil yaitu yield per periode, N kecil yaitu jumlah periode, dan P kecil yaitu harga wajar obligasi. Penentu harga wajar obligasi jika diberikan variabel F besar, C kecil, I kecil, dan N kecil, maka harga wajar obligasi dirumuskan sebagai berikut. P besar sama dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N tutup kurung dikali C dibagi I ditambah F besar dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat M. Dengan kata lain, harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang, present value dari anuitas bunga yang dibayarkan, dan nilai sekarang dari nilai nominalnya. Untuk contoh soalnya, saya mengambil dari 10.1 yang dimana sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dengan bunga J2 sama dengan 12%, jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield. Yang dipertanyakan dua hal, yang bagian A 14% PIA, yang bagian B 10% PA. Untuk penyelesaiannya, yang bagian A diketahui sebagai berikut. F besar 100 juta, C kecilnya 12% dibagi 12 bulan, diketemukan hasil 6%, yaitu 0,06. C besarnya ialah 6% dengan dikalikan 100 juta,
dapatlah hasil 6 juta dan N kecilnya 10 tahun, disemesterkan menjadi 20, dan I kecilnya ialah 14%, dibagi 12 bulan, didapatkan 7%, yaitu 0,07. Dimasukkan rumus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, didapatkanlah hasil sebagai berikut, yaitu 89.405.985,75. Kemudian kita lanjut ke bagian B, penyelesaian bagian B. Jika I sama dengan 10% dibagi 2 semester, 2 per periode, maka didapatkan hasil 5%, yaitu 0,05. Dimasukkan rumus seperti sebelumnya, maka didapatkan hasil yaitu 112.462.210,34. Maka dari itu, sekian penjelasan saya mengenai materi CPMK 4 bagian obligasi, terutama obligasi berbunga. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Tiara Kartika. Di sini saya akan menjelaskan materi penyusutan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat aset. Dalam metode garis lurus ini, kita mengasumsikan kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linier atau tetap untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam metode ini, yaitu C sebagai harga perolehan, S nilai sisa atau residu, N masa manfaat atau umur ekonomis, W dasar penyusutan, RK biaya penyusutan pada tahun ke-K, BK nilai buku pada akhir tahun K, DK akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-K. Untuk mencari biaya penyusutan per periode, dapat menggunakan persamaan RK sama dengan C dikurang S dibagi dengan N, atau RK sama dengan W dibagi dengan N. Untuk mencari akumulasi penyusutan dan nilai buku, dapat menggunakan persamaan DK sama dengan K dikali RK, BK sama dengan C dikurang K dikali RK. Untuk contoh soal, pada 1 Januari 2019, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun, dari nilai sisanya adalah 4 juta. Hitung biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutannya. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan perhitungan manual. Sesuai dengan soal sebelumnya, diketahui C-nya adalah 40 juta, N-nya adalah 5 tahun, dan S-nya 4 juta. Untuk mencari W-nya, bisa menggunakan cara C dikurangi dengan S, yaitu 40 juta dikurang dengan 4 juta, maka menghasilkan 36 juta. Dalam metode ini, kita menggunakan persamaan RK sama dengan W dibagi dengan N. Jadi 36 juta dibagi dengan 5, hasilnya 7.200.000. Untuk tabel penyusutannya, dari dasar penyusutan pada tahun pertama sampai tahun kelima, itu 36 juta. Penyusutan pada tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 7.200.000. Akumulasi penyusutan pada tahun pertama adalah 7.200.000. Nilai buku pada tahun ke-0 adalah 40 juta. Dan pada tahun pertama nilai buku menjadi 32.800.000 didapat dari nilai buku pada tahun ke-0 dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun pertama. Jadi 40 juta dikurangi dengan 7.200.000. Untuk akumulasi penyusutan kedua didapat 14.400.000, didapat dari akumulasi penyusutan pada tahun pertama ditambah dengan penyusutan pada tahun kedua, yaitu 7.200.000. Jadi 7.200.000 ditambah dengan 7.200.000, hasilnya 14.400.000. Untuk nilai buku pada tahun kedua, didapat dari 40 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan pada tahun kedua, yaitu 14.400.000. Jadi 40 juta dikurangi dengan 14.400.000, hasilnya 25.600.000. Begitu seterusnya sampai tahun kelima, nilai bukunya menjadi 4 juta dan akumulasi penyusutannya menjadi 36 juta.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang net present value dan internal rate of return. Pengertian dari net present value adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi. Kriteria NPV juga bicara tambahan nilai dari sebuah proyek atau investasi untuk sebuah perusahaan, khususnya para pemegang saham. NPV adalah selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi atau setelah perhitungan nilai waktu dari uang, dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Untuk persamaannya, kalian bisa lihat di bawah ini dengan keterangan I0-nya itu sama dengan investasi awal, K-nya itu adalah tingkat diskonto atau return yang diharapkan, dan CFI sama dengan arus kas tahun pertama. Arus kas tahun I. Selanjutnya di sini adalah contoh soal seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha limitation di sebuah toko di bawah ruko. Harga ruko komputer jaringan dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi adalah 400 juta. Kas bersih yang dapat diperoleh adalah 5 juta per bulan, terus menerus. Jika return yang digunakan adalah 12% per annum, hitung NPV-nya. Oke. Dengan penyelesaiannya adalah kita ketahui K-nya itu 12% atau sama dengan 0,01 per bulan. CFI-nya adalah 5 juta per bulan atau ya, habis itu I0-nya itu 400 juta, PV-nya itu CF1 per K, dan karena tadi kita sudah mengetahui adalah NPV-nya itu sama dengan 100 seperti yang di dalam penyelesaian sini, dan dia lebih dari 0, maka proyeknya itu diterima. Selanjutnya kita akan membahas tentang internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau disingkat sebagai IRR merupakan istilah dalam sebuah usaha yang penting untuk diketahui, terutama bila ingin menjalankan usaha yang sukses. IRR memiliki sejumlah fungsi dengan kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Internal rate of return atau IRR adalah besarnya tingkat pengambilan modal sendiri yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Internal rate of return mengukur pemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Kriteria IRR dan I ini tidak menghitung selisih bersih dalam rupiah, tetapi return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif. Definisi lain dari IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV-nya sama dengan 0, dengan persamaan atau rumus yang seperti di bawah berikut ini. Selanjutnya kita ada contoh soal pertama, yaitu tentang hitung IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih sama dengan 5 juta per bulan terus menerus jika investasi awalnya itu 400 juta. Penyelesaiannya adalah A-nya itu 5 juta, I0-nya itu ada 400, kemudian ada NPV-nya itu sama dengan pakai rumus tadi sama dengannya 0 ya, karena kan tadi kan nyarinya itu IRR. Kemudian dapat yaitu 15% per annum. Nah, kemudian kita punya contoh soal yang kedua. Sebuah proyek memerlukan investasi awal 1 miliar dan mampu menghasilkan kas bersih selama 5 tahun 300 juta per tahun pertama, 400 juta pada tahun kedua, dan seterusnya itu 500 juta setiap tahun untuk 3 tahun berikutnya. Apakah sebaiknya proyek ini diterima atau ditolak jika return yang diinginkan adalah 15%? Lakukan perhitungan secara manual. Oke, penyelesaiannya kita sudah kasih tahu tadi adalah I-nya itu adalah 1 miliar, dengan CF2-nya itu 400 juta, dengan K-nya itu 15%, jadi sama dengan 0,15. CF1-nya itu 300, dengan CF3 sampai CF5 itu kan seterusnya itu 3 tahun itu sekitar 500 juta. Nah, perhitungannya seperti di bawah ini. Kita menghasilkannya itu jika kita menggunakan kalkulator ilmiah, kita melakukan trial dan error untuk mencari IRR yang memenuhi persamaan di atas. Cukup sulit, tetapi inilah satu-satunya alternatif yang ada untuk menggunakan kalkulator ilmiah. Proses pencarian IRR menjadi mudah dan selesai dalam hitungan detik jika menggunakan kalkulator finansial atau Microsoft Excel. Oke, lanjut kita ada nilai tahunan ekuivalen. Nilai tahunan ekuivalen atau Equivalent Annual Value atau EAV adalah nilai anuitas atau PMT atau A dari NPV. Oleh karena itu, menghitung EAV dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan kalkulator finansial. Menggunakan dua tahap perhitungan, yaitu pertama itu menghitung nilai NPV dan menghitung nilai anuitas atau PMT.
Persamaannya seperti di bawah ini. Kemudian ada contoh soalnya, itu adalah seorang manajer keuangan sedang mempertimbangkan dua proyek yang berbeda jangka waktunya. Proyek pertama hanya memerlukan waktu 5 tahun. Memerlukan investasi awal tuh 1 miliar. Setiap tahun selama 5 tahun ke depan dapat menghasilkan kas sebesar 400 juta. Sementara itu, proyek kedua yang berjangka waktu 2 kalinya memerlukan investasi awal 1 miliar 500 juta dengan arus kas bersih sekitar 350.000 setiap tahun selama 10 tahun. Menurut Anda, manakah proyek yang lebih menguntungkan pada tingkat diskonto 12%? Oke. Di sini kita ada proyek yang pertama dulu tentang N-nya itu 5, dari I0-nya itu 1 miliar, anuitasnya itu 400 juta, K-nya itu adalah 0,12. Jadi kita menambahkan kita pertama berhitung NPV-nya dulu. Itu dapat 441.910.481,94. Kemudian menggunakan rumus EAV untuk menemukan EAV-nya, yaitu kita mendapatkan 122.590.268,06. Kemudian kita menghitung proyek kedua. Proyek kedua dengan NPV didapatkan itu 477.578.060,94 ribu rupiah. Dengan EAV-nya itu jadi 84.523.754,76 ribu rupiah. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salahnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.